Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam kehidupan yang kita jalani, kalau kita mulai mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kekristenan kita, maka kita akan menemukan satu kunci, yaitu perubahan hidup. Tuhan merindukan ada perubahan hidup, transformasi diri kita yang semakin indah di pemandangan Allah. Maka itu dibutuhkan yang boleh saya katakan perjalanan iman yang nyata dari kehidupan kita untuk semakin hari semakin dibentuk oleh Tuhan, semakin menjejaki hati Allah dan semakin disempurnakan seperti putra tunggalnya. Kalau mengingat akan hal ini, saya teringat dengan salah satu tokoh murid Yesus yang cukup fenomenal, yaitu seorang Simon Petrus, saudaraku. Ya betul, Simon Petrus. Petrus yang menyangkal Yesus. Kalau kita belajar dari karakter Simon Petrus, saudaraku, kita bisa belajar tentang perjalanan iman yang nyata. Karena Petrus itu adalah gambaran manusia yang berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi dia masih membawa sifat lamanya. Maka boleh saya katakan belum sempurna, tetapi diproses sampai serupa dengan Kristus hidup Simon Petrus ini. Petrus bukan tokoh tanpa cacat loh. Dia cepat sekali bicara, dia cepat sekali bereaksi. Dia seringkali berpikir secara duniawi. Bahkan dia menegur Yesus. Dia tenggelam karena ragunya, memotong telinga saat dia marah, bahkan menyangkal guru yang dia kasihi. Tapi justru dari kelemahan Petrus ini, kita mau melihat bagaimana Tuhan itu membentuk seseorang secara luar biasa dan cerdas, saudaraku. Ayo kita akan belajar apa yang bisa kita lihat dari karakter Petrus, saudaraku. Yang pertama, Petrus itu seseorang yang berani melangkah meskipun dia belum sempurna keadaannya. Petrus adalah satu-satunya murid yang berani berjalan di atas air. Itu menunjukkan Petrus memiliki iman yang aktif. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini, saudaraku? Iman sejati bukan menunggu sempurna, tetapi berani merespon panggilan Tuhan meskipun masih ada ketidaksempurnaan dan keraguan di dalam diri kita. Melangkah saja, lewati saja bersama dengan Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita lihat dari seorang cerita dari Petrus ini? Petrus itu seseorang yang mudah jatuh saat fokusnya hilang. Ketika dia berjalan di atas air, saudaraku, dia melihat kegelapan yang begitu pekat. Kiri kanan ombak dan angin yang begitu keras, kencang. Petrus mulai hilang fokus dan dia tenggelam saat itu. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran kasus Petrus ini yang kedua ini, saudaraku? Seringkali masalah itu menenggelamkan kita. Karena masalah itu sebetulnya bukan pada badainya. Masalah utama itu adalah ketika fokus kita hilang kepada Tuhan. Selama mata kita tertuju kepada Tuhan, kita bisa berdiri di atas hal-hal yang mustahil sekalipun. Yang sering kali saya katakan adalah semua bisa dilewati kalau kita fokus ke Tuhan. Amin, saudaraku. Apa yang ketiga? Ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari Petrus? Petrus itu punya kasih yang besar, tapi emosinya sangat labil, saudaraku. Dia sangat mencintai gurunya, tapi emosinya labil sekali. Petrus bisa berkata, "Engkaulah Mesiasku." Tapi juga bisa menegur Yesus.
Maka apa yang bisa saya petik dari pelajaran dari seorang Petrus ini, saudaraku? Kasih kita kepada Tuhan itu perlu disertai dengan kedewasaan, kepercayaan, trust. Karena tanpa pembentukan itu, membangun kepercayaan kita, membangun kedewasaan kita kepada Tuhan, maka semangat cinta kita sama Tuhan, kasih kita sama Tuhan bisa menjadi sebuah kesalahan. Bisa menjadi sebuah kesalahan. Poin yang keempat yang bisa kita pelajari dari seorang Petrus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Itu sebuah kegagalan moral dan rohani yang sangat dalam. Itu menyakitkan gurunya. Sangat menyakitkan. Karena Petrus salah satu dari ketiga murid yang paling dekat di ring 1 gurunya. Dan itu sangat menyakitkan gurunya. Saya percaya itu, saudaraku. Tetapi Petrus punya mentor, punya guru yang luar biasa. Setelah kebangkitannya, Yesus memulihkan Petrus. Petrus seseorang yang gagal total di saat itu, tapi tidak dibuang oleh Tuhan. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari ini, saudaraku? Kegagalan kita hari ini tidak menentukan akhir hidup kita. Tuhan tidak mencari orang yang tidak pernah gagal. Tuhan tidak mencari orang yang tidak pernah jatuh. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang mau bangkit dan dipulihkan, saudaraku. Pastikan itu engkau dan saya. Apalagi yang bisa kita pelajari dari Petrus? Poin yang kelima. Petrus itu diproses sampai menjadi batu karang. Petrus, nama Petrus dari bahasa Yunani Petros, yang berarti batu karang. Disebut batu karang, padahal di awalnya dia jauh dari kata stabil di karakternya. Betul, dia impulsif, reaktif. Dan dia tidak ada kedewasaan, kanak-kanak. Tidak ada kedewasaan sama sekali. Dia kanak-kanak. Dia bisa meninggalkan gurunya ketika keadaan terdesak. Dengan cara apa? Dia menyangkal Yesus. Itu kanak-kanak. Meninggalkan itu kanak-kanak. Maka saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari Petrus, dari kasus dia sampai diproses menjadi batu karang? Ini yang bisa saya petik, saudaraku. Identitasmu dan identitasku di dalam Tuhan itu adalah tujuannya, bukan kondisi awal kita. Jadi jangan pernah terkecoh dengan intimidasi iblis yang selalu mendakwa engkau dan saya dengan masa lalu kita. Amin, saudaraku. Tuhan melihat kita bukan dari siapa kita masa lalu, hari ini, tetapi Tuhan melihat di ujung akhir hidup kita itu, dimulai dari hari ini dan ke depan, kita mau jadi siapa di mata Allah. Amin, saudaraku. Dan poin yang keenam yang boleh saya ambil dari cerita Petrus ini. Menurut tradisi gereja, saudaraku, Petrus mati sebagai martir karena imannya. Maka boleh saya sampaikan begini, akhir hidup yang ditutup dengan finishing well. Akhir hidup yang setia. Orang yang pernah jatuh paling dalam baru bisa menjadi orang yang paling setia sampai akhir. Kalau dia benar-benar menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Petrus contohnya. Bagaimana dengan kau dan saya, saudaraku? Di sini kita bisa melihat karakter Petrus menunjukkan bahwa perjalanan iman itu adalah proses transformasi ontologis dari manusia lama menuju menjadi manusia baru di dalam Kristus. Petrus bukan hanya diperbaiki moralnya, tetapi diubah secara esensi hidupnya, cara pandangnya kepada Tuhannya, karakternya. Dia menjadi totally new man, new life, manusia baru. Dari impulsif menjadi manusia yang kokoh sampai dia dijuluki sebagai batu karang. Dari seorang penakut menjadi seorang pemberani, pembelas, menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dari yang menyangkal menjadi saksi yang kuat. Saudaraku, ingat, Tuhan tidak mencari kesempurnaan instan di dalam pengikut, di dalam
anak-anaknya, tetapi ketersediaan seseorang yang mau untuk terus dibentuk menjadi manusia yang semakin serupa dengan Kristus. Petrus itu benar-benar bukan tokoh iman yang langsung matang, karena dia memang murid yang mentah. Tapi justru disitulah kita menemukan diri kita, saudaraku. Kita itu juga sering seperti Petrus, berani berkata setia. Kalau di gereja nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Bapa, kaulah segalanya. Engkau lebih dari darahku, nyawaku. Wah, kalau mau nyanyi itu kan gitu kita, saudaraku. Kita kayak Petrus, I love you Lord. Tapi bohong semuanya. Kita berani berkata setia saat keadaan baik saja ternyata. Tetapi kalau keadaan sedang goyah, banyak tekanan, kita meninggalkan Tuhan. Kita ingin terlihat rohani, tapi hati kita masih mudah takut, masih mudah egois, masih mudah terburu-buru. Kita masih mengasihi Tuhan, tapi belum habis untuk Tuhan. Kita ngomong kita mau mengasihi Tuhan, tapi kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Kita belum selesai dengan agenda kita sendiri. Kita belum selesai dengan segala kesenangan kita sendiri. Saudaraku, Petrus bukan egosentris. Petrus hanya belum diproses sepenuhnya. Petrus punya hati yang mengasihi, tapi masih bercampur dengan ambisi diri, ketakutan diri, dan dorongan-dorongan emosi diri. Dan itu manusiawi, itu sangat manusiawi. Tuhan tidak menolak Petrus karena kelemahannya. Tuhan justru memakai kegagalan Petrus untuk membentuk kerendahan hati seorang Petrus. Cerdasnya Tuhan kita. Tuhan juga memperlakukan hal yang sama dalam hidupmu dan hidupku. Karena seringkali kita berpikir Tuhan hanya pakai orang-orang hebat, orang-orang stabil, orang-orang kuat, orang-orang yang luar biasa lah. Tahukah saudaraku, padahal Tuhan lebih sering memakai orang-orang yang pernah jatuh, orang-orang yang pernah gagal, orang-orang yang pernah merasa dirinya tidak berharga. Karena orang-orang yang pernah merasakan titik terendah hidup mereka itu, mereka tahu rasanya ditolong, mereka tahu rasanya diselamatkan. Saudaraku, pada pagi hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua, ayo kita buka mata bahwa kegagalan itu bukan akhir perjalanan iman, melainkan tempat di mana kesombongan kita dihancurkan dan kasih Tuhan menjadi tempat pelukan untuk kita semakin hari semakin kuat. Amin, saudaraku. Petrus berubah bukan karena dia berusaha dengan kekuatannya, tetapi karena dia terus tinggal dekat dengan Tuhan. Bahkan setelah dia jatuh, setelah dia gagal, dia tinggal dekat dengan Tuhan. Dan pastikan itu engkau dan saya juga sama. Itulah harapan kita. Tinggal di dalam Tuhan, melekat bersama dengan Tuhan, tidak bisa jauh dari Tuhan. Tiap hari berproses. Aku dari manusia yang begini berubah menjadi manusia yang semakin elok. Transformasi diri. Karena aku percaya Tuhan tidak mencari yang sempurna, tetapi Tuhan sedang mencari orang-orang sepertiku yang sadar arti dibentuk, yang sadar arti diselamatkan, yang sadar arti ditolong. Maka aku mau berjuang makin hari makin baik hidupku. Karena Tuhan tidak mencari bukan mereka yang tidak pernah jatuh, yang dipakai oleh Tuhan, tetapi mereka yang mau bangkit dan berjalan lagi bersama dengan Bapaknya. Pastikan itu engkau dan saya, saudaraku. Apapun kondisi masa lalu kita, sebobrok apapun itu, mulai pagi hari ini katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku sesuai dengan rencanamu. Dan katakan kepada iblis, kau tidak lagi punya hak untuk mendakwa aku. Karena hari ini, mulai hari ini, hidupku milik Tuhan. Dan sampai akhir dan selama-lamanya milik Tuhan. Amin, saudaraku. Tetaplah bersemangat, tetaplah maju. Ya, hiduplah kudus. Hiduplah dalam pengampunan akan sesamamu. Jadilah terang dan Tuhan memberkati. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart.
for harvesting. Tuhan memberkati.